Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah di malam Selasa seperti biasa kita rutin ngaji kitab Kifayatul Akhyar takrib ya, kepada akhyar. Mudah-mudahan niat yang sama-sama kita ngaji, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ngaji dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhirat. Salawat salam semoga selalu dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Seperti biasa kita awali dengan doa Al-Fatihah, kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajar kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dunia. Ilahatul Sofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati jami' masyayikhin wa jami' ustadin wa jami' murabbi rukhina wa jami' man ta'allama wa 'alama fi hadzal majlis razaqanallahu ilman nafi'an liman yadkhulul jinan wa barikan halalan wa rasikan wa taqabbal wa ibadah husnul khatimah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab takrib Kifayatul Akhyar, kita makanya ya. Kemarin kita bahas tentang kulit bangkai, cara menyamak kulit bangkai. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan penggunaan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu dan tidak boleh ya. Apa yang tidak boleh? Apa isti'malu awaniz zahabi, menggunakan wadah emas wal fiddati dan perak. Jadi tidak boleh menggunakan wadah atau tempat ya yang terbuat dari emas dan perak. Itu baik berupa seperti piring atau gelas dan semacamnya gitu. Sendok juga walaupun bukan wadah ya. Wadah juga ya, wadah untuk nyendok makanan. Wa yajuzu dan boleh apa isti'malu ghairihima, menggunakan selain emas dan perak. Minal awani dari beberapa wadah. Wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Lama fil hadisi as-sahih ya, sebagaimana yang diriwayatkan hadis sahih min riwayati Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata sahabat Hudzaifah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata sahabat Rasul, la talbasu, janganlah kalian memakai al-harira sutra, wala dibaja dan apa ini dibaja, wala tashrabu, dan janganlah kalian meminum atau minum ya, fi aniyati zahabi, dari tempat yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Fa innaha, maka sesungguhnya lahum, bagi mereka ya, mereka ini yang menggunakan harir, dibaj ya, dan juga menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fid dunya, itu di dunia, walakum, dan untuk mereka untuk kalian, gitu kata lahum, untuk mereka, fid dunya
di dunia, walakum dan untuk kalian fil akhirati di akhirat. Jadi mukhatabnya lahum bagi mereka, berarti yang menggunakan itu tempatnya di dunia, walakum dan bagi kalian fil akhirati di akhirat. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Wa fi Muslimin dan dalam hadis Imam Muslim, alladzi yasrabu fi anyati dhahabi wal fidati, itu yang meminum menggunakan wadah dari emas dan perak. Inama yujarru jirrun, inama yujarru jaru bergolak, lubuk-lubuk, bejirun ya kelubukan itu, fi batnihi di dalam perutnya, naro jahannama api atau neraka, ya naro jahannama api neraka jahanam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, riwayatin ini nakiroh, ya, jadi kalau diartikan ke bahasa Jawa itu wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kangun. Jadi riwayat yang lain kalau dimakrifatkan wa fi riwayati, mungkin nanti artinya dan dalam suatu riwayat. Karena sini sudah menjelaskan dua riwayat hadis, ini riwayat yang lain yang ketiga ini, man syariba fi ina'i min adz-dzahabin aw fiddatin fa innama jaru fi batnihi naron min jahannam. Wa fi riwayatin, nah ini riwayat, dan di dalam riwayat yang lain innalladzi ya'kulu wa yashrabu, ya, menggunakan kalimat innalladzi ya'kulu wa yashrabu al hadis. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan terkait dengan keharaman menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya. Walaupun di kita mungkin ya jarang sih yang menggunakan piring dari emas atau perak, ya. Tapi kalau memang mampu terus pengen menggunakannya karena biar kelihatannya keren gitu, Sultan Korea, raja desa gitu. Ya tetap haram karena bukan untuk perhiasan, itu untuk wadah, ya, untuk ya mungkin untuk hadis ini, riwayat ini menerangkan ya terlalu berlebihan lah ketika kita makan minum tempatnya dari emas atau perak. Kalau yang mungkin sultan negara mana itu kan ada yang klosetnya dari emas, nah itu wadah juga kan, nah itu sama juga berarti. Wajimu yujaru, adapun huruf jim, kalau tahu huruf jimnya lafaz yujaru, kujar saniyati, lafaz jaru, yang kedua iku maksuratun dibaca kasroh huruf jimnya, ya, berarti yujaru jiru. Kalau di sini yujar jiru, ya. Ada yang di sini ada yujaru, yang hadis pertama ini yujaru jiru. Tapi kalau di hadis yang kedua ini yujar apa? Mana sih? Yujar jiru.
Yujarjiru bergolak-golak gitu ya. Bukan, kalau nggak salah artinya. Mendidih. Yujarjiru. Tapi yang pertama di sini harakati iya yujarjiru. Bergolak-golak. Naron min jahannama dari jiru saniyati ya jiru asa jiru yujaru wajimu yujaru tujiru jiru saniyati dibaca jar yang huruf jim keduanya ya maksuratun dibaca kasroh bukan dibaca jar diharokati kasroh huruf jim yujar jiru yujaru jiru ba'la baku bila khilafin dengan tanpa khilaf qalahu berkata terkait dengan itu siapa Nawawi Imam Nawawi wafil iklid dari kitab iklid hikayatul khilaf dari iklid hikayatul khilafi tentang masalah khilaf ini wa aman naru adapun lafad nar ya. Naron itu ya naro jahannama gitu ya. Wafil iklid hikayatul khilaf wa aman naru adapun utawi lafad nar ku faya juzu maka boleh fiha di dalam lafad nar apa rofu membaca rofa wa nasbu dan membaca nasab berarti boleh diharokati domah rofa atau diharokati fathah nasab fi batnihi naru jahannama atau fi batnihi naro jahannama ya. Kalau dibaca inama yujarjiru fi batnihi ya, bahwasanya di bergolak fi batnihi di apa namanya perutnya ya, apa naru jahannama utawi api ya, api jahanam. Kalau dibaca nasab ini inama yujarjiru fi batnihi naro jahannam berarti menjadi maf'ul ya kalau dibaca nasab batnihi naro jahannam jadi dijadikan maf'ul yujaru apa namanya wa man haruf ajuzu fiha arafu wan nasb itu nanti di innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam bahasanya bergolak di dalam perutnya ya, perutnya orang yang memakai atau menggunakan itu ya wa nasbu ada menurut nasab huwa dari nasab itu asohihu yang sahih kalau ya salah satu tandanya nasab ya fathah yang paling utama tandanya fathah dalam kalimat ini dibaca nasab kedudukannya sebagai apa kalau dibaca nasab naro jahannam dan yang sahih ini dibaca nasab tapi boleh dibaca naru jahannam ini pembahasan kalimat wa maknahu ada mentawi makna hadis ini an-nasyariba sesungguhnya orang yang meminum yalqa ya akan menemukan ya naru neraka bukan neraka ya api gitu ya. Dan kalau neraka di dalam perutnya hebat nih di dalam perutnya ya tajarra'u bitajri'in dengan ya itu tadi dengan bergolak-golak apa namanya mencabik-cabik mutatabiin yang mengikutinya
yusma'u didengar lahu kepada api yang bitajriin mutatabiin ya. Jarjarotin jarjarotun dengan suara sampai terdengar suaranya blubuk-blubuk gitu. Ini pembahasan ini ya. Pembahasan gambaran orang yang minum dari yang terbuat tempatnya ini dari wadah emas atau perak. Wahia yaitu asautu suara litarod dudi karena berputar-putarnya fi halqihi dalam lingkaran. Ya maksudnya ya itu kayak kita ngaduk-ngaduk itu maksudnya. Kayak ngaduk-ngaduk di molen ya mungkin di molen. Wala riwayat Rafi wala riwayat Rafi dan menurut riwayat yang merofakkan takunu maka menjadi apa an-naru lafad an-nar ya, fa'ilatun menjadi fa'il innama yujar jiru fi batnihi apa naru ya, bukan ini menjadi fa'il dari yujar jiru berarti bergolak-golak fi batnihi di dalam perutnya apa yang bergolak-golak naru jahannama api neraka jahanam gitu. Wa maknahu adapun artinya ananaru sungguhnya api itu ya itu sampai terdengar itu atau sampai suaranya itu keluar fi jaufihi di dalam tenggorokannya. Afanallahu ta'ala minha semoga mengampuni siapa Allah ta'ala minha dari hal tersebut. Waman dan barang siapa fa'ala yang melakukan hal tersebut ya yuqarribuna mendekatkan kepada kita ilahiha kepada hal tersebut. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Qala berkata siapa Nawawi fi syarhi Muslimin dalam syarah Muslim. Qala berkata siapa ashabuna para sahabat berkata Imam Muslim in aqad berpendapat atau meyakini al ijma'u ya, ijma' kebanyakan ulama ala tahrimil akli atas keharaman makan wasyurbi dan minum wasairul isti'mali dan penggunaan yang lain ya, fi ina'idz zahabin dalam penggunaan wadah emas au fidatin atau perak illa kecuali 5 perkara uki yang diriwayatkan an Dauda dari Imam Abi Daud wa qaulu qadimin ya. Menurut qaul qadim li Syafi'i Imam Syafi'i annahu sesungguhnya yukrahu dimakruhkan. Jadi qaul qadim Imam Syafi'i untuk masalah penggunaan emas dan perak ini wadah yang terbuat dari emas dan perak ini menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i ini dimakruhkan. Wal muhaqqiquna dan orang-orang yang atau para ulama yang mentahqiq ya, membenarkan atau mentahqiq gitu ya. La yata'adduna mereka tidak memperhitungkan ya, bi khilafi Dauda dengan khilafnya Imam Daud ini ya. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa kalamu Syafi'i berarti berbeda dengan pendapat riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mungkin dalam Imam Abu Daud ini diperbolehkan. Wa kalamu Syafi'i yang kaul qadim Imam Syafi'i ini dimakruhkan. Wa kalamu Syafi'i adapun kalamnya Imam Syafi'i kaul qadimnya tadi ini
kemuawalun di takwil. Ya, berarti di takwil itu di apa ya? Biasanya dicarikan padanannya gitu ya. Atau ditafsiri dengan hal lain. Tidak seperti itu maksudnya gitu. Kama sebagaimana qalahu yang mengatakan siapa Shahibut Takribi, pengarang kitab Takrib. Ma'ana Syafi'i beserta sesungguhnya Imam Syafi'i roja'a kembali an hadza qadimi dari qaul qadimi yang Imam Syafi'i tadi. Tapi fahasalah anal ijma munaqidun ala tahrim istimalu inna az-zahabi wal fidati. Tapi ijma meyakini atau berpendapat gitu, keharaman tentang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak fil akli dalam dalam makan, wasyurbi dan minum, wataharati dan bersuci, wal akli dan makan bi mulaqatin dengan ada yang kaitannya ya min ahadima dari emas dan perak. Wa tabakhur bi mubakharati minhuma dan segala sesuatu yang ya berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, intinya pendapat-pendapat ini yang berkaitan dengan masalah penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak ini, kesepakatan ulama ini mengharamkan, walaupun ada pendapat-pendapat yang memakruhkan atau mungkin ada pendapat yang membolehkan. Jadinya kayak gitu. Misalkan kita pengen banget, saking pengennya, pengen makan dari emas dan perak, maksudnya wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya tetap nggak boleh. Di sini sampai segitunya. Kalau yang kemarin kan saya ceritakan itu yang dituang itu ya, piringnya dari emas tapi makanannya dimakan karena makanan sudah dituang itu. Tapi ya kalau di sini ya kalau tetap makannya dari situ ya tetap hukumnya haram ya. Mungkin kenapa terjadi atau ada pembahasan seperti ini, mungkin zaman dulu di tempatnya orang-orang kaya gitu ya, atau di kerajaan-kerajaan mungkin piringnya itu atau gelasnya, kalau kita lihat film-film zaman dulu kan, film kolosal itu ada yang di kerajaan itu gelas piringnya dari kuning-kuning itu. Ada yang disepuh dengan emas dan perak bersama ya, piring biasa tapi disepuh tapi menggunakan emas dan perak. Bukan ya kalau mirip nggak apa-apa. Kalau di sini kan banyak itu yang ditaruh di tembok gitu ya. Iya, garpu. Tahu kalau di daerah lain. Ya kalau disepuh itu dikatakan di sini nggak boleh. Kalau disepuh dengan emas, nggak tahu kalau yang gelas yang kecil-kecil itu disepuh dengan emas atau cuma pewarna. Kita menirukan misalnya istilah menyamai itu gimana? Iya, coy. Bahannya. Ya, kalau emang itu bahannya emas, banyak yang beli itu. Nanti dikerik lagi itu. Dikerik, ditimbang lagi. Lumayan
dapat 1 gelas 2 gram juga. Yang dicetak ada pembahasan kalau nggak salah, yang dicetak dengan menggunakan gimana ya? Menggunakan itu tetesan, bukan tetesan ya, apa namanya? Disepuh dengan sepuhan yang terbuat dari emas atau perak. Jadi sini wastawi fi tahrimi rajuli wal mar'ati bila khilafin. Sama saja masalah keharaman ini untuk laki-laki dan perempuan karena ini menggunakan adalah wadah. Ya. Beda lagi nanti kalau untuk perempuan yang menggunakan emas dan perak ini untuk perhiasan. Kalau untuk perhiasan beda. Nanti ada pembahasan laki-laki boleh pakai perak tapi tidak boleh pakai emas. Pakai harir sutra asalkan tidak lebih dari 50% kadar sutranya boleh. Ada yang mengatakan. Nah ini sini kan wa innama farqu baina rajuli wal mar'ati fi ahli dalam masalah berhias atau hiasan because di zinatin nisa'i karena tujuan dari perhiasan wanita bizauji untuk suaminya wasayidi dan sayyid. Sayyid ini apa ya? Tuan. Bos. Ya tapi kalau kita praktekkan zaman sekarang dipas-pasin takutnya nggak pas gitu. Ya karena amat itu budak perempuan itu ya seperti ya amat itu statusnya kayak hewan ya, kayak binatang. Jadi dia tidak punya hak hidup dalam dirinya gitu, maksudnya diri hidupnya nggak punya masalah seperti itu. Jadi dia kerja nggak bisa dia gunakan sendiri. Makanya perbudakan di atas dunia telah dihapuskan. Bukan itu penjajahan ya. Mungkin kalau bahas itu nanti kita jadi apa? Jadi ada timbul prasangka buruk ke kebiasaan di adat istiadat di sana dengan perbudakan itu. Kalau maaf pembantu itu kan masih punya hak dirinya gitu kan. Kalau budak itu enggak ada. Iya. Ya kayak kita miara yang bisa kerja, kerbau untuk membajak sawah gitu kan. Kerbau kan tidak kita siapkan apa namanya untuk per bulannya berapa kan enggak. Sama seperti budak dan budak perempuan kan disebut amat ya. Yang lebih anu lagi budak itu sama seperti membeli perempuan jadikan istri. Jadi boleh di apa namanya? Boleh di hubungan badan gitu ya. Kalau keterangan-keterangan seperti itu. Dan auratnya tadi beda. Batasan aurat amat itu kan. Ini apa? Pusat sama lutut kayak laki-laki. Indah ajnabiyah ketika bersama orang lain. Ini kan kalau diterapkan sekarang wah dan Oja tersisa. Jawaza dan membolehkannya ba'dul ashab bahwa waladun itu salah di anak kula syai'in asluhu haramun fanadru ilaihi haramun wa kana syafi'i wal ashab anu law tawaddu'a aw itasala min ina idzahabi wa aw fidatin aso. Kalau Imam Syafi'i aso itu membangkang itu masih wa yahrumu ittikhadhu hadil awani dan haram hukumnya mengambil atau bukan menggunakan ya menggunakan mengambil hadil awani dari wadah ini
min ghairi istiqmalin, dari berarti mengambil, menjual belikan gitu ya. Makruh tadi itu mendapat kalau Imam Syafi'i, tapi selain digunakan itu tetap haram. Ala sahih menurut qaul. Ini pendapat apa namanya? Wafi hadis Abi Hurairah ini. Ya, hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan ini ya intinya tentang keharaman itu ya, keharaman menggunakan atau ini peringatan bagi orang yang menggunakan itu. Ya. Ya. Far'un lau itakhadaina min nukhasin wa nawi wa mawahu beda video ini yang dicetak ini ya. Ada yang dibentuk dengan menggunakan dengan disepuh gitu ya. Sama juga haramun ala sahih. Ya, ini udah pembahasan tentang menggunakan apa namanya? Tempat yang terbuat dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Lanjutkan pasal selanjutnya. Faslun ay hada faslun as-siwaku ya, siwak. Dari siwak itu mustahabun, sangat atau mustahabun disunahkan fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisoimi, bagi orang yang sedang berpuasa. Wahwa tawi siwak fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat ya, asyadu istihbaban, sangat disunahkan ya. Siwak ini apa sih? Sikat gigi ya? Sikat gigi. Oh iya. Itu menghilangkan apa namanya? Lendir-lendir yang ada di mulut. Ya, karena zaman dulu mungkin belum ada sikat gigi dan pastanya. Belum ada odol. Jadi menggunakan kayu arok gitu. Yang sekarang jualan itu ya, kayu arok. Saya enggak bawa ini. Jarang pakai juga sih, jadi enggak bawa. Praktek. Tapi untuk kelanjutannya gitu, siwak itu boleh dengan menggunakan selain anggota tubuh gitu ya. Jadi dengan baju atau ya pokoknya selain anggota tubuh bersiwak itu. Berarti kalau anggota tubuh jari-jari nggak bisa nih buat mau sholat gini. Nggak sunnah. Kalau mungkin ada orang lihat sebelum sholat ya apa namanya? Ya gosok-gosok itu atau dengan kerahnya gitu ya. Itu habis sikat gigi pastinya. Kalau habis makan terus langsung di kuning, apalagi bajunya putih kan. Siwak sih siwak, tapi kalau apa bajunya jadi kotor gitu. Nah, ini mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, disoimi bagi orang yang puasa ya. Saya pernah ngaji, guru saya mengatakan ya ketika sikat gigi ya kita niatin untuk siwak kan. Ya maksudnya sikat gigi dengan biasa itu ya. Ya udah itu itba apa bukan ya. Mengikuti Nabi secara kebersihannya dengan cara sikat gigi. Adapun menggunakan kayu arok, karena Nabi apa namanya? Dulu itu menggunakan kayu arok, enggak pakai sikat gigi dan pasta gigi, yaitu itba juga ke Nabi gitu ya.
kecuali bagi orang yang sedang puasa ketika tergelincirnya matahari. Jadi kalau udah jam 12 lewat itu nggak usah sikat gigi gitu maksudnya. Kalau lagi puasa. Habis tidur duhur kan enak kalau puasa. Ya? Belum, tergelincir itu setelah duhur. Maksudnya duhur kan masuk waktu duhur itu tergelincirnya matahari. Ya kalau lagi sama istiwa namanya kan, waktu istiwa. Kalau nah sudah masuk waktu duhur berarti udah ada yang mengatakan makruh untuk bersiwak. Ya. Wa fi salasati mawadi'a, dan ini yang sangat disunahkan adalah dalam 3 tempat ya. Yang pertama inda taghayyuril fami. Yang pertama ketika berubahnya taghayyur itu berubah gitu ya. Fam itu mulut. Berubahnya mulut maksudnya berubahnya bau mulut gitu ya. Berubahnya mulut kalau dipahami inda taghayyuril fami ketika berubahnya mulut yang normal dengan menjadi tidak normal bukan gitu maksudnya. Ketika aroma mulut berubah ya, disebabkan min azmin karena diam yang lama gitu ya. Diam aja ternyata mulutnya bau kan. Wa ghairihi dan selainnya. Ya, kalau udah mulutnya bau ya sangat disunahkan untuk sikat gigi atau siwak. Wa indal qiyami, dan ketika bangun minan naumi dari tidur. Bangun tidur sangat disunahkan untuk sikat gigi. Ini yang kedua. Wa indal qiyami, dan ketika bangun nah ini beda ya. Indal qiyami yang qiyam yang pertama ini bangun, minan naumi tidur. Wa indal qiyami, dan qiyam yang kedua bukan bangun ila sholati untuk sholat gitu maksudnya. Ketika akan melaksanakan sholat. Makanya kalimatnya sama, koma yakumu qiyaman. Ya, kalau suruh bangun kum gitu. Makanya qad qomati sholat. Asal katanya ya itu. Tapi kalau diartikan wa indal qiyami, dan ketika bangun ila sholati untuk sholat, maksudnya adalah ketika akan melaksanakan sholat. Asiwaku dari siwak sunnatun, hukumnya sunnah mutlakon secara mutlak. Likaulihi, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asiwaku dari siwak itu madharatun, dapat membersihkan ya, lil fami mulut, mardotun dapat menjadikan keridoan atau mendapatkan keridoan di Rabbi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa hadisun sahihun rahibnu Uzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Nasai bi isnadin sahihin sahih. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan bi sigatil jazmi wa ta'liqan wa ta'liqatuhu bi sigatil jazmi sahihatun. Ini kalau menjelaskan Imam Bukhari ta'liqan dita'liq dengan sigat jazm. Sahihatun sahih ya. Siwak gitu ya. Wa madharatun bi fathil mimi ya, dengan dibaca fathah huruf mimnya, wa kasriha dibaca fathah berarti madharoh gitu ya. Dalam hadis itu ya madharoh. Wa kasriha, dan dibaca kasroh huruf mimnya iya atau midharoh gitu ya. Berarti sigotnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun, if'ala taf'al maf'alun mif'alun madharatun atau
mif'alun berarti midharatun bi fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya wa kasriha yak hiya kullu inain setiap tempat yadhuru yang dapat bersuci bihi dengan ina ya. Fasyabah yang menyerupai siwak bidzalika dengan hal tersebut li'annahu ya sesungguhnya yadhuru dapat suci atau menjadi suci apa alfamu mulut gitu ya. Makanya tadi kayak saya contohkan tadi ya berarti segala sesuatu yang dapat membersihkan mulut gitu ya karena dulu Nabi menggunakan kayu arok ya, kalau sekarang mau diganti kayu jati ya boleh. Kenapa Nabi dulu menggunakan kayu arok? Karena kayu arok itu dapat menyerap lendir yang ada di mulut gitu ya. Kayunya empuk gitu ya. Kayunya empuk. Kalau di kita mungkin kayu apa ya? Iran mungkin ya. Asalkan tidak terlalu ekstrim aja kotak gitu kan ya. Semakin kencang suaranya wah ini semakin sunnah ini ya, ukuran sunnahnya enggak dari ada yang ujungnya di apa dibikin seperti ya kayak sikat itu bikin kayak sikat untuk menghilangkan suara itu mungkin ya. Apa Nabi dulu mungkin perlu ini lagi cari gali informasi apa Nabi juga dulu dibikin serabut itu gitu ya, maksudnya ujungnya itu dibikin itu atau memang tanpa dibikin itu pun kayu arok itu sudah dapat menyerap lendir yang ada di mulut gitu. Ya karena Nabi sangat menjaga kebersihan ya itu bangun tidur udah siap ya karena kayu arok kan kayak kalau di kita mah nggak terlalu ini ya sikat gigi nggak kita bawa ke samping tempat tidur gitu ya. Sikat gigi ya di kamar mandi kan atau di tempat apa namanya stabil untuk sikat gigi gitu. Nabi bangun tidur langsung bersih. Wahal yukrohu ini pembahasan ya. Wahal yukrohu apakah dimakruhkan lisoimi bagi orang yang berpuasa ba'da zawali setelah tergelincirnya matahari itu. Fihi dalam masalah ini khilafun terjadi perbedaan pendapat. Ar-rajihu dari pendapat yang unggul fi Rafi'i menurut Imam Rafi'i waradati dan kitab Raudhah anahu yukrohu sesungguhnya dimakruhkan di qauli sallallahu alaihi wasallam la khulufu fami shaimi bahwasanya atau sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa. Nah ini hadis yang biasanya keluarnya setahun sekali kan ya ketika bulan puasa yang hadis lagi naumu shaimin ibadatun itu tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Nah ini la khulufu fami shaimi bahwasanya bau mulutnya orang yang puasa itu atyabu lebih wangi indallahi di sisi Allah ya, min rikhil miski daripada wanginya minyak misi. Tapi yang perlu dicatatkan adalah indallahi ya. Baunya mulut orang yang berpuasa indallahi. Ini di sisi Allah. Kalau indan nas ya tetap bau mulutnya orang puasa ya. Di sini benar hadis ya indallahi di sisi Allah. Ya kalau di kita ya tetap. Tapi kalau sekarang ya karena pakai masker ya agak ini ya agak aman gitu bau mulut itu. Ya yang menyebabkan ya itu tadi bau mulut ya bisa dengan rokok ya mungkin habis makan bawang merah atau makan pete jengkol dan sebagainya berdiam yang lama. Oh saya rokok ini buat siwak ya nggak bisa walaupun ada yang apa namanya
Ada kapasnya ya? Ada ini ya buat sikat gigi. Rawahu Imam Al-Bukhari Imam Bukhari fi atal Muslim yaumal qiyamati. Berarti nanti di hari kiamat gitu ya. Ya sama aja sih maksudnya. Ya tetap ya di hari kiamat ya nanti itu lebih wangi daripada minyak misik. Kalau di sini indallahi ya di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Mau di hari kiamat nanti atau di sisi Allah tetap indan nas ketika bersama orang lain ya bau mulutnya orang puasa ya bau gitu. Tapi maksudnya adalah maksud hadis ini adalah menjawab pertanyaan apakah dimakruhkan? Ya dimakruhkan karena ada penguatan hadis ini. Udah biarin aja bau nggak apa-apa gitu karena nanti ada di sisi Allah, nanti di hari kiamat ada di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak daripada ya di sini mah minyak misik ini. Bukan berarti apa namanya minyak misik yang sekarang itu apa namanya Nabi mengambil apa ya justru produk yang sekarang mengambil ini nama dari hadis gitu bukan Nabi menggunakan produk ini untuk mencontohkan gitu kebalik ya iya bahasanya melabelkan gitu ya Nabi kan selalu ya bukan ya hadis-hadis kan menggunakan wangi itu minyak misik gitu ya dengan wangi misik gitu ya. Sekarang kan jadi apa namanya nama minyak wangi gitu. Mungkin waktu dulu belum ada minyak wangi yang mereknya minyak misik gitu kan. Bukan Nabi itu mengendorse produk minyak wangi yang namanya misik itu gitu. Tapi emang minyak misik itu ngambil nama dari hadis-hadis yang min rihil miski dari baunya misik gitu ya seperti ya ini juga diambil keuntungan merek apa sih merek pasta gigi juga gitu ya. Dan ketika menggunakan itu apa namanya menjadi kesunahannya lebih gitu ya ya kesunahannya itu sikat giginya bersiwaknya gitu bukan menggunakan produk kalau untuk berdagang sih mungkin bisa saja menjual dengan itu dengan label siwak dan apa namanya tadi misik gitu ya. Kalau udah dibungkus agama kan jadi laku gitu kan wal khulufu adapun lafaz khuluf ya bidomil khoi dengan dibaca domah huruf kho-nya walamu dan huruf lamnya dibaca domah juga wa at-taghyiru yaitu perubahan berarti perubahan mulut nah ini bukan perubahan mulutnya yang tadinya normal jadi apa namanya tidak normal kayak apa namanya orang kena stroke gitu perubahan aroma mulut bau mulut wa khoso dan dikhususkan ya atau wa khusso dan dikhususkan bima dengan waktu ba'da zawali setelah tergelincirnya matahari li ana taghayyurul fami karena sesungguhnya perubahan bau mulut bisa babi shaumi dengan sebab puasa hina izin ketika itu ya haru jelas kalau taghayyaro maka ketika berubah apa famuhu mulutnya bau mulutnya ba'da zawali setelah tergelincirnya matahari bisa babin akhara dengan sebab yang lain kanaumin seperti sebab tidur ya, bukan sebab puasa gitu ya awirihi atau selainnya pastaka maka bersiwak li ajli zalika karena tujuan hal tersebut layu perahu tidak dimakruhkan. Jadi
yang di sini falau tagayyara famu ba'da zawali bisa babin akhar. Kalau perubahan bau mulutnya itu bukan disebabkan karena puasa, berarti ilatnya adalah puasanya. Sebabnya adalah puasa. Kalau sebabnya perubahan bau mulut ketika tergelincirnya matahari sebab tidur, terus dia bersiwak, ini tidak menjadi kemakruhan. Wakila dan dikatakan la yukrahu al-istiyaku, tidak dimakruhkan al-istiyaku bersiwak ya mutlakon secara mutlak. Ada yang mengatakan juga udah nggak ada kemakruhan sama sekali walaupun dia sedang puasa dan bisa tergelincirnya matahari ya siwak aja gitu. Wabihi, dan dengan hal masalah tersebut bahwa berkata imatu asalasat tiga imam ya, Rojahu An-Nawawi, dan merojihkan gitu ya, mengunggulkan siapa Nawawi, pendapat Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab. Nanti kalau pengen download kitab syarah muhadzab ya silahkan. Berapa ini nanti? Kalau saya dulu pernah lihat di perpustakaan lumayan, kalau dijajarin panjang juga gitu. Berjilid-jilid kayaknya. Tapi kalau di kitab apa sih yang sekarang di ini yang bisa di-download itu kitab Maktab Syamilah ya. Nah, tapi itu yang berjilid Muhadzab ya. Wah boleh ini, keren. Libanon ini, Israel mungkin. Syarah Muhadzab 4 jilid ya kalau misalnya. Yang banyak itu kita apa saya. Sekarang lihatnya aja udah agak ini. Kecuali kalau ada permasalahan baru tarik gitu. Lanjutkan ya. Waqala al-Qadi Husain, ya Qadi Husain, yukrahu fil fardi duna nafli, mengatakan dimakruhkan dalam kefarduan duna nafli, bukan pada kesunahan. Khaufan, karena khawatir minariyai, dari riya. Ini ada mengatakan tinjauannya dari tinjauan bukan ini, tapi tinjauannya adalah karena khawatir pamer gitu ya. Waqaulul musannifi, adapun perkataan musannif di solimi yukhadhu minhu, dapat diambil dari perkataan musannif di solim ini, anal karohata, sesungguhnya kemeraguan tazulu, dapat hilang kemakruhan tersebut di guru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari. Wahada, adapun pendapat ini huwa as-sahihu, yang benar, ada yang sahih fi syarhil muhadzabi, di dalam kitab syarah muhadzab. Wakilan dikatakan juga tabdi, tetap kemakruhannya ini, tapi al-karohatu ilal fitri, sampai berbuka. Kalau udah buka puasa berarti makruh untuk bersiwak jadi hilang, berarti udah nggak makruh lagi. Ada yang pendapat musannif bahwa kemakruhan ini sampai terbenamnya matahari. Kalau menurut dikatakan lagi, kalau walaupun sudah terbenam matahari, kalau dia belum berbuka puasa ya tetap makruh. Cuma siwaku yata'akkad istibabu fi mawdi'a minha, ya kemudian siwak ini sangat dikuatkan atas yata'akkad istihbabihi, istihbabu, sangat dikuatkan atau sangat disunnahkan fi mawdi'a minha inda taghayyur fahmi min azmin wa ghairihi, ya. Karena disebabkan diam yang lama gitu ya. Wal azmu dawi, diam yang lama maksudnya di sini adalah mulutnya diam gitu ya. Kila asukutu atau il, dikatakan dia itu berdiam yang lama. Wakila dikatakan juga azm di sini, azmin ya.
di sini adalah wa tarkul akli, yaitu meninggalkan makan. Ya, karena sebab puasa tadi misalkan, atau nggak ada yang dimakan. Waqauluhu wa ghairuhu, ya. Waqauluhu wa ghairuhu yadkhulu bihi ma idza taghayyara bi akli. Ma lahuro. Ya, ini masuk dalam kategori wagorihi ini ma perkara idza tagoyara ketika berubah bi akli ma dengan memakan perkara lahu bagi ma tersebut gitu ya. Raihatun yang mempunyai bau, karihatun yang menyengat gitu ya. Kasaumi wal basri seperti bawang dan semacamnya itu. Yadkhulu fihi ma idza tagoyaro bi aklima lahu ya, karena nggak ada, kalau nggak dipisahin ini jadi mal itu harta, kalau diartikan harta nggak pas dengan memakan hartanya yang mempunyai bau, kalau nggak dipisah kalimat gitu bi aklima strip gitu, kalau di bahasa Indonesia itu dikasih spasi gitu, bi aklima lahu raihatun gitu. Kalau diterusin, kalau nggak dikasih strip bi aklima lahu raihatun, itu jadi artinya berbeda nanti dengan makan hartanya. Kalau di sini kan kalau di strip bi aklima dengan memakan perkara atau sesuatu tersebut raihatun lahu raihatun yang mempunyai bau, karihatun yang menyengat gitu. Kasaumi seperti itu. Bawang-bawangan dan karena mungkin di sana nggak ada jengkol, di sini nggak disebutin pete jengkol nggak ada. Di sini kasaumin wal basari. Peminha indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idastaiqodho, ketika bangun minan naumi dari tidur, istaka, maka Rasul bersiwak. Waruya dinokan ya susu, Nabi membersihkan ya fahu, mulutnya Nabi. Ya, kalau bahasa Jawa kan dibedakan, ada tingkatannya gitu ya. Ya kalau bahasa Indonesia kan mulut ya mulut gitu ya, untuk siapapun ini. Kalau bahasa Indonesia, maksud bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Jawa nanti, kalau buat kita mungkin fahu itu atau famuhu dengan kata-kata cangkem gitu ya. Kalau buat Nabi kan beda gitu ya. Makanya apa ya, kurang lengkap kalau menerjemahkan dengan bahasa Indonesia gitu. Adabnya gitu kan, fahu ya mulutnya gitu. Padahal kalau kita rasakan gitu ya, menisbatkan kata-kata tersebut ke Nabi kayaknya kurang pas gitu. Oh, mulut, kita juga mulut. Masa Nabi dengan menggunakan kata wa makna ya susu yang difugi wayak silu ya, membasuhnya gitu. Wal hadis rawahu Syaikhoni. Syaikhoni ini tadi kalau di kitab ada Syaikhoni, berarti ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wajib takkid sibabi indal qiyaminu ana nauma yastazamu tarkul akli wasukutu wahuma min asbabit taghayyur. Jadi adapun bentuk penguatan bersiwak ketika bangun tidur ini bahwasanya tidur itu, orang tidur itu mulutnya diam gitu. Kecuali yang ngorok mungkin ya, tapi ya maksudnya diam yang lama gitu ya. Tarkul akli ya, orang tidur juga nggak makan gitu ya. Wasukutu wahuma min asbabit taghayyur. Dan ini yang menjadikan penyebab berubahnya bau mulut. Wa minha indal qiyami ila shalat. Hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Nah, ini yang sering kita dengarkan hadisnya. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan ala ummati, atas umatku la amartuhum, maka aku perintahkan kepada mereka
disiwaki untuk bersiwak sikat gigi inda kulli sholatin ketika akan sholat. Ya, tapi Nabi udah punya prediksi, "Oh, ini pasti memberatkan umatku." Ya, buktinya kita mau sholat ya iya kalau di rumah kan standby di rumah mau 10 kali ya, setiap sholat 2 kali siwak juga nggak apa-apa. Akhirnya ada tempat kerja dia terus dia ya, ya kalau memang tetap itba Nabi ya tadi itu nanti dengan caranya yang dengan apa namanya iya baju kerah apa ini? Ya itu aja baju kerah baju sama tangan. Jangan yang lain. Kalau pakai peci nanti ada topi. Yang penting bukan anggota tubuh. Jam mungkin. Kalau jangan habis makan ini. Iya. Karena habis makan opor ya bajunya putih, kuning semua. Di sini ya nanti ada cara siwaknya ya mulai ada caranya ya dari pinggir terus ke tengah lakukan ke pinggir lagi balik lagi ya kayak sikat gigi aja. Nah itu dah pembahasan apa namanya tentang siwak ya. Sekarang kan udah tahu sunahnya, nah ini tinggal prakteknya aja kesunahannya ini maksudnya pelaksanaan. Ya untuk mensiasati kata guru saya dulu ya gitu. Jadi ketika kita sikat gigi ini hati-hati untuk ya, siwak. Mungkin kalau orang-orang dulu kan sikat giginya dengan arang ya ada kan yang ya abu gosok terus apa bite itu pecahan genteng yang ditumbuk halus terus bata merah ya lumpur ada lumpur abu gosok itu dapat menghilang pokoknya karena itu apa ya dapat menghilangkan kerak-kerak yang ada di gigi kan ternyata orang tua dulu kita apa namanya ya udah tahu gitu ya cuman caranya memang seperti itu zaman dulu tuh tapi dulu saya pernah ya nyoba gitu emang apa namanya kuning-kuning apa kerak-kerak yang ada di nempel di gigi ya bisa terkikis dengan itu cuman kalau keseringan gigi jadi tipis linu jadinya jadi linu gitu ya Seringan juga gitu. Kalau saya ya kita sewajarnya maksudnya ya. Sikat gigi dengan jaga kebersihan mungkin yang berlebihan kan kalau yang perawatan gigi sampai miliaran itu gitu kan ada ya ya kelasnya artis dah itu gitu. Mampu gitu kita juga kalau mampu mah buat yang lain gitu iya, iya. Ya mungkin karena mengikuti Nabi juga kita husnuzonnya para artis itu ya, saking itba ke nabinya maka siwaknya dengan itu operasi gigi yang sampai ratusan juta enggak miliaran sih ratusan juta karena mungkin ketika pengajian artis itu mendengar keutamaan siwak husnuzon aja gitu ya enggak ada husnuzon. Daripada kita pikirin dia mau ke dokter giginya aja sampai ratusan juta ya ntar jadi penyakit kita lagi ini kita nggak mampu begitu ntar kepikiran begini gitu bahas ya tentang siwak ada yang ditanyakan tentang siwak kalau enggak ya tinggal dipraktekin gitu kalau nggak punya pasta ya itu tadi pasta gigi odol
tanpa sebut merek ini soalnya ntar ditanya. Iya. Kan tadi udah nyebut merek. Ya udah kalau tidak ada kan kita apa namanya? Ya mungkin kalau yang pembahasan pertama tadi kayaknya agak ini ya. Kalau di kita itu agak apa namanya? Yang pembahasan menggunakan emas dan perak untuk wadah itu kelihatannya kalau ke kita kurang apa ya? Kurang kurang umum ya gitu ya. Tapi kalau di Harir masih bisa. Dan Harir ini apa namanya sutra itu ya. Yang kalau misalkan dan Ojat kalau punya penyakit yang kulit yang berbahaya, terus kata dokter, Bapak harus menggunakan baju yang dari sutra untuk mempercepat proses kesembuhan kulit Bapak, penyakit kulit Bapak. Itu boleh menggunakan sutra baju. Tapi kalau buat sekedar gaya aja gitu ya nggak boleh. Laki-laki kalau perempuan boleh menggunakan harir. Kan ada orang yang kalau nggak pakai sutra itu kalau gatal atau kulitnya melepuh gitu kan. Ya, itu nggak jadi alasan gitu. Tapi kalau yang emas dan perak ini wadah ini ijma ada ya ijma ala tahrimi untuk ya haram untuk menggunakan itu untuk sebagai apa namanya wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya walaupun nanti mungkin Allah mentakdirkan kita jadi sultan gitu ya. Yang punya harta berlimpah gitu ya. Dan punya keinginan sampai kloset kita terbuat dari apa? Ya, kita jangan emas dulu ya, granit dulu ya, granit aja mahal. Masih mahal kita mikirnya apalagi emas. Tapi kalau yang pembahasan kedua ini kayaknya sangat memungkinkan untuk kita terapkan dan ini mendapatkan kesunahan yaitu menggunakan siwak, sikat gigi. Mungkin demikian yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan bagi kita dan dapat kita amalkan sebagai tambah-tambahan pahala kita. Kita tutup dengan baca salawat sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.